Adam juga bisa berbicara dengan binatang seperti Nabi Sulaiman. Mungkin Nabi Sulaiman tidak semua binatang. Yang kita tahu Nabi Sulaiman bisa bicara dengan semut, bisa bicara dengan burung. Nabi Adam bisa bicara dengan semua unggas, dengan semua burung yang jumlahnya banyak, bahkan masih banyak burung yang belum diberi nama. Nabi Adam juga berbicara dengan ikan-ikan di laut, ikan-ikan di sungai, bahkan ikan-ikan yang belum diberi nama. Nabi Adam tahu namanya dan tahu bahasanya. Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik jamaah Masjid Al-Ngadi Sutati yang dirahmati Allah, pada pertemuan terdahulu sudah saya sampaikan bahwa hakikat puasa adalah menahan segala sesuatu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak cuma menahan makan dan minum, tidak cuma menahan segala macam perbuatan buruk dan kejahatan, tidak cuma menahan dan menghindar dari kemaksiatan, bahkan yang halal pun harus ditahan kalau memang diperintahkan Allah untuk ditahan ketika puasa di siang hari. Dengan kata lain, menahan itu identik dengan sabar. Dulu kita juga sudah mulai berlatih sabar. Bagaimana kita berlatih sabar? Contohnya adalah orang-orang terdahulu yang sudah sukses dan teruji kesabarannya. Dalam surat Al-Fatihah yang kita baca tadi, di ayat terakhir disebutkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini jawaban atas doa kita yang selalu kita panjatkan kepada Allah setiap hari 17 kali saat menunaikan sholat wajib. Pasti membaca Fatihah yang kalimatnya sebelum ayat tadi, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang diberikan nikmat, petunjuk bagaimana cara belajar yang benar, termasuk menjadi orang yang sabar seperti apa. Allah tunjukkan inilah orang-orangnya, orang yang sudah diberikan nikmat, bukan orang yang dimurkai dan bukan pula orang yang sesat. Lalu siapa mereka? Tiada lain adalah para nabi dan rasul yang jumlahnya 124.000. Kalau testing ngaji Bapak Ibu, kemarin saya ngaji ternyata jumlah nabi dan rasul tidak 124.000 lagi, tapi 240.000. Ternyata banyak juga jumlah nabi dan rasul. Tapi belum apa-apa bila dibandingkan dengan jumlah seluruh umat manusia. Nah, dari sekian ribu nabi dan rasul yang khusus berlabel rasul jumlahnya 313. Yang disebutkan di dalam Quran jumlahnya 25. Pun apal bareng Bu? Nembe kali sing apal. Lari-lari biasanya apal.
Napa malih ngangge lagu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 25 nabi yang bergelar ulul azmi ada 5. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 yang bergelar ulul azmi, hanya 1 yang terpilih untuk menjadi khotamin nabiyyin, yaitu Rasulullah. Nah, dari orang-orang inilah Bapak Ibu kita bisa belajar sabar, yang sudah teruji kesabarannya tanpa batas. Jadi kalau masih berbatas namanya bukan sabar. Seperti yang sering kita lihat di televisi, di sinetron, sandiwara, kadang pas padu lagi marah berucap, sudah habis kesabaran saya. Pernah dengar nih? Itu namanya bukan sabar. Sabar itu enggak habis. Kalau habis bukan sabar. Jadi sabar itu tanpa batas. Dan orang yang memiliki sabar tanpa batas nanti masuk surga, surganya tanpa batas. Jadi luas sekali Bapak Ibu. Dan memasukinya tanpa hisab. Itu keistimewaan orang yang sabar. Dulu juga sudah pernah saya sampaikan bagaimana cara belajar sabar dari para nabi dan rasul. Saya baru menyampaikan kita belajar sabar bisa dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nah, sekarang saya lanjutkan pada nabi berikutnya yang bisa kita tiru bagaimana kesabarannya. Setelah Nabi Adam, Nabi siapa Bapak Ibu? Kenapa lagi? Oh, Idris nih. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan seorang nabi, tapi tidak tertulis di dalam Al-Quran, tidak termasuk dalam 25 nabi. Nabi ini putranya Nabi Adam. Asmane sinten? Nabi Syekh. Angel ini ngomongnya. Pakai sin ditutup dengan ta. Syekh. Nah, angel Syekh ngaten malam. Nah, angel. Putra putri Nabi Adam Bapak Ibu jumlahnya 40. Hawa istri Adam setiap lahiran kembar, putra putri 20 kali, jadi 40 putra putrinya. Jadi babaran lahirnya ping 20 Bu niku Hawa. Subur banget nggih. Jenengan ping pinten Bu? Nabi Adam Hawa istri itu 20 kali, jadi 40. Di tiap lahir kembar putra putri, lahir lagi kembar putra putri. Yang lahir pertama kembar, yang putra namanya Qabil, yang putri namanya Iklimah. Terus lahir lagi kembar lagi, yang putra namanya Habil, yang putri namanya Labuda. Bapak Ibu, ketika itu belum ada syariat bagaimana hubungan perjodohan, orangnya belum banyak, maka Nabi Adam mengajarkan perkawinan silang. Yang lahir pertama putra harus mengawini yang lahir kedua putri, yang lahir kedua putra mengawini yang lahir pertama putri. Paham ya? Jadi Qabil harus dapat Labuda, Habil harus dapat Iklimah. Kudune ngaten menurut Nabi Adam. Tapi Qabil lanang bareng mboten setuju. Mergune napa, Pak? Elek.
Kasar banget sih. Ora bagus ngoten mawon. Qabil nika mboten teo bagus, angsale labuda nggih mboten teo ayu. Jadi protes njaluke karo Iklima putri mbarep sing ayu. Malah dineke adine sing jenenge Habil. Niku ngamuk, marah-marah nesu. Jadi zaman semono wis ngerti ayu, wis ngerti bagus. Padahal syariatnya harusnya seperti itu, perkawinan silang. Marah di depan Habil dan berjanji bahkan bersumpah akan membunuh. Bapak Ibu, untuk menguji keimanannya Rasul Adam ini diperintahkan Allah keduanya berkorban. Qabil kurbannya niku barang-barang, tanaman, buah-buahan yang mudah busuk. Sedangkan Habil kurbannya hewan gemuk, besar, segar, fresh. Setelah keduanya berkorban, kemudian dinilai oleh Allah dan dinyatakan yang kurbannya diterima adalah kurbannya Habil. Qabil tambah nesu, maka mewujudkan cita-citanya, merealisasikan sumpahnya, akhirnya benar-benar membunuh Habil, membunuh adiknya. Ceritanya ingatan Bapak Ibu. Ning bar mateni bingung, wedi konangan toh, bagaimana cara menyembunyikannya. Niki pun umum nggih, di mana saja biasanya orang yang berbunuh mesti bingung. Tadi waktu mau bunuh orang bingung, pas wis bunuh terus bingung. Kemudian muncul burung gagak yang sudah berkelahi dan bertarung, yang salah satunya tewas, dan burung gagak yang masih hidup menguburkan temannya sendiri. Dari sinilah keduanya belajar bagaimana cara menguburkan jenazah. Mateni dewek, ngubur koncone dewek, sedulure dewek. Dari sini mulai ada kasus pembunuhan, bahkan kasus seneng-senengan. Ini dari sini sudah mulai manusia awal. Tentu saja Bapak Ibu, Nabi Adam sangat gelo, menyesal, sedih yang berkesangatan. Karena Habil ini anak yang juga sangat dicintainya. Di Habil inilah bakal diwarisi ilmunya Nabi Adam. Firman-firman Allah, kitab-kitabnya akan diturunkan kepada putranya yang bernama Habil, yang rajin beribadah, tetapi dibunuh oleh Qabil. Maka untuk menghiburnya Allah memberikan putra lagi, putra yang ketiga, tapi tidak kembar Pak, namanya Sis. Nah ini ceritanya Bapak Ibu. Sis inilah yang akhirnya mewarisi ilmunya Nabi Adam. Lembaran-lembaran firman Allah yang biasa dipelajari Nabi Adam, semuanya diberikan kepada Nabi Sis. Tapi kalau mukjizatnya tidak. Jadi Nabi Sis tidak punya mukjizat. Dalam sejarah sampai sekarang di buku-buku kajian sejarah belum ditemukan apa mukjizatnya Nabi Sis. Nanti siapa tahu dalam kajian berikutnya ditemukan. Kalau Adam banyak Bapak Ibu mukjizatnya itu, keistimewaannya banyak. Adam juga bisa berbicara dengan binatang seperti Nabi Sulaiman. Mungkin Nabi Sulaiman tidak semua binatang. Yang kita tahu Nabi Sulaiman bisa bicara dengan semut, bisa bicara dengan burung. Nabi Adam bisa bicara dengan semua unggas, dengan semua burung yang jumlahnya banyak, bahkan masih banyak burung yang belum diberi nama. Nabi Adam juga berbicara dengan ikan-ikan di laut,
ikan-ikan di sungai, bahkan ikan-ikan yang belum diberi nama, Nabi Adam tahu namanya dan tahu bahasanya. Kalau Nabi Sulaiman bisa bicara dengan jin dan setan, Nabi Adam lebih dari itu, bisa bicara dengan angin, bisa bicara dengan hujan, bisa bicara dengan awan. Ini mukjizat Nabi Adam, jarang orang yang tahu. Ini yang tidak bisa diwarisi kepada Nabi Sis. Yang bisa diwarisi adalah ilmu dan kitabnya yang berisi firman-firman Allah. Hadirnya Nabi Sis membuat kecemburuan lagi bagi Qabil. Qabil tidak mau hidup serumah dengan Sis, sama dengan dulu ketika tinggal bersama Habil. Maka Qabil melarikan diri dari rumah, minggat Bapak Ibu kalau bahasa sekarang, ngelungani dan membawa anak perempuannya, maksudnya anaknya Adam, dijadikan istrinya, kawin lari. Angel nih, kawin nunggu angel apa lari lari. Jadi di zaman dulu sudah ada kawin lari Bu. Pelakunya Qabil yang tadi membunuh Habil, sekarang bawa putrinya untuk dikawininya. Yang nggak bisa nolak, Qabil juga jahat. Akhirnya beranak pinak, beranak turunan, jadi banyak anak-anaknya. Tapi tinggalnya di lembah-lembah. Sementara Sis tinggalnya di gua-gua. Beda nggih? Gua niko roto mengisor, lembah roto neng. Perangainya beda, bertolak belakang 180 derajat. Nabi Sis penuh dengan amal soleh, Qabil penuh dengan amal salah. Amal salah apa yang biasa dilakukan oleh Qabil? Sampai sekarang sudah banyak yang melakukannya, Pak. Jadi sejak Qabil melakukannya, orang-orang sekarang pun melakukannya. Saya tunjukkan kebiasaan Qabil dan anak-anaknya, putra-putranya, umat-umatnya. Punya umat juga itu yang tinggal di lembah, itu kebiasaannya Pak Bu, kebiasaannya main musik. Musik apa? Seruling. Jadi musik yang pertama kali ada di dunia adalah suling. Suling inilah yang kadang membuat orang lalai, fly. Kalingan Krishna boten Bu, dengan sulingnya mampu membuat wanita-wanita lengah. Dan ceritanya niku. Makanya Krishna kan istrinya banyak, 300.000 atau berapa. Bu tenanan boten niku, legenda atau cerita ya. Bojone 300.000 Krishna. Lah piye? Pun tinggalkan saja Krishna, kembali ke Nabi Adam yang salah satu putranya nakal, namanya Qabil. Tidak cuma itu Pak, kebiasaan lainnya selain main musik, miras. Jadi zaman dulu sudah ada miras. Jangan miras, rokok saja sudah ada Pak, tapi belum batangan, belum filter. Rokoknya ya masih rokok asli, tembakau, cengkeh masih daun. Dalam kitab apa ya saya lupa, Tambihul Ghafilin apa nih? Niko aslinya Bapak Ibu, bekas pipisnya jin, setan, jadi rokoknya. Ketika jin diusir oleh Allah, takut, lari terbirit-birit sampai terkencing-kencing. Nah, kencingnya itu tumbuh pohon yang sekarang jadi rokok. Makanya dulu ketika rapat Dewan Setan, jin itu usul,
Ya setan, mari kita goda manusia biar lalai dengan rokok. Kata setan, nggak usah, mereka sudah ngisap rokok, sudah ngisap pipis kita, tenang aja. Itu ceritanya Bapak Ibu, monggo percaya mboten nggih, monggo. Angke gini mboten tak bahas khusus materi tentang rokok. Ini cuma kebetulan nyinggung kebiasaan umatnya Qabil yang suka merokok, suka miras, sama main musik. Lebih dari itu Bapak Ibu, ketika miras, ketika main musik, niku mboten kambing Mbah. Ora kelambinan, ora nggo celana wudu. Wes, padahal wong niku dilala anak turunannya Qabil ganteng-ganteng, ayu-ayu. Wes, apa yang terjadi kira-kira nggak usah dibayangkan, nggak batal puasanya. Suara musik terdengar sampai masuk ke gua-gua, maka sangat menggoda anak turunannya Nabi Sis yang imannya kuat, bisa menghindar, telinganya tutupi atau tidak mendatangi. Tapi yang imannya tipis-tipis, akhirnya kepencu juga, mulai dari nginjen-nginjen, delok-delok suara apa sudah. Kita kok yang ngejatilan ini, delok-delok. Pola dek munyuk nih, wong ayu-ayu, bagus-bagus, butuh. Maka tidak sedikit anak turunnya Nabi Sis yang tergiur, terbawa pada kebiasaan anak turunannya Qabil atau kaum Qabiliyah namanya nih. Jadi sedikit Bapak Ibu yang beriman yang mengikuti jejaknya Nabi Adam yang dibawa oleh Nabi Sis. Udah, cuma itu aja Bapak Ibu kisahnya. Tidak banyak yang diceritakan tentang Nabi Sis. Di mana letak kesabarannya? Ia menahan agar tidak terjebak ikut arus yang dibawakan oleh Qabil dari perbuatan-perbuatan maksiat tadi, main musik yang membuat lalai, merokok, miras yang ketiganya dilakukan tanpa busana. Jadi sabar menahan kemaksiatan. Kan dulu sudah pernah saya sampaikan, sabar itu ada 3 macam. Yang pertama, sabar dalam menjalankan segala perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan segala larangan Allah. Yang ketiga, sabar di dalam menghadapi musibah yang Allah berikan. Nah, Nabi Sis yang kedua ini Bu, sabar menahan agar tidak berbuat maksiat, tidak terbawa arus maksiat. Jenengan hebat loh Bapak Ibu tinggal di sini. Orang-orang luar itu beritanya santer tentang Sosro Menduran, Sosro Cipuhat, Sosro Wijaya. Kampung apa itu? Apa keistimewaannya? Jawabannya apa Bapak Ibu? Orang luar nih, orang luar bukan jenengan bukan krungu, tapi orang luar bilang asetnya apa ini? Wisata, seks, pun bukan usaha kakek. Dan jenengan bisa tinggal di sini, sholat di sini, ngaji, puasa, berarti imannya hebat, kulo salut. Nek wong kauman rajin sholat, wajar yang kauman. Joko kalian wongnya alim-alim, wajar joko kalian panggil. Kota gede muslim kabeh, ya wajar rano tantangan. Sini tantangannya banyak. Malioboro tantangannya banyak. Dulu saya kalau ke masjid mesti nyopo, ini nyopone ngece. Nanti Pak, masjid ngopo ngarit. Masjid udah takon nganggo biji nganggo sawo ditakon. Masjid sholat kemarin. Titip salam ya, mau titip salam. Ya insyaallah. Bar sholat kula langsung siono Pak. Yo tak sampai Mas, dapat salam kembali katanya. Suka sapa? Israel. Wong pengajian tak ceramah kiamat melayu kok. Mutung padahal kepala-kepala bagian kantor. Yo tak pareng ngopo kok langsung aku ceramah kiamat kok wedi aku. Alhamdulillah sing wedi, sing bangetan sing ora wedi.
Pun ngibungin jenengan perlu bangga tinggal di sini bisa rajin beribadah. Kalau Joko Karian biasa, Kauman biasa, Kota Gede biasa, rasa minder, rasa kaget. Malah saniki kula nek salat teng Joko Karian mboten khusyuk Bapak Ibu. Ajajare dodolan kabeh. Lagi salat tangting tung 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 tong 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 bakso mie ayam. Wah, jadi tadi pasar malam nih. Malah khusyuk teng mriki nggih. Khusus sholat pasangan jebul sepi jamaah. Mlayu kabeh. Mboten napa-napa niku rame jen. Pun mriku dereng tumbas dodolane. Jarane larang-larang paling murah 10.000 niku. 10.000 entuk mendoan telu. Jarene kula dereng mriku. Angel parkiran barang pun teng mriki mawon penak. Unang sapa komandan teng mriku urung karuan komandan. Pun lanjut Bapak Ibu. Selanjutnya Nabi Idris. Idris bukan nama sebenarnya Bapak Ibu. Nama aslinya Hanok. Pernah dengar nama Hanok? Merek lampu kan wonten toh. Nah itu Hanok artinya cemerlang, bercahaya. Memang orangnya bercahaya. Kenapa bercahaya? Rajin belajar. Hobinya membaca kitab-kitab peninggalannya Nabi Adam, ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi Adam dan warisannya Nabi Sis, semuanya dipelajari oleh Hanok. Karena rajin belajarnya itu, Hanok diberi gelar oleh Allah Idris. Dari kata darosa, artinya pelajaran. Orang yang rajin belajar. Ketika belajar jenengan Bu, ikut jenenge tadarus. Jadi tadarus itu sebenarnya belajar itu. Mocone deresan, jadi diulak-walik padha niku. Nama orangnya namanya Idris. Orangnya rajin belajar. Karena rajin belajar, maka dalam usia yang begitu muda, di usia 40 tahun, Nabi Idris sudah mampu membangun kota-kota besar, sejumlah 100 kota-kota modern dengan 70 bahasa. Luar biasa Bapak Ibu. Niki Nabi Idris di zaman itu sudah mampu membagi dunia menjadi 4 belahan. Dunia belahan timur, belahan utara, belahan barat, belahan selatan dibagi-bagi lagi menjadi 100 kota modern dengan 70 bahasa. Jenengan pun menguasai berapa bahasa Bu? Paling Indonesia, Jawa, sosro hiburan, nembe telu. Nabi Idris 70 bahasa. Kalau kita bicara kota modern, ya seperti kota ini Bapak Ibu. Jadi bayangan kita dulu pun sudah ada kota modern. Cuma karena ulah umatnya, biasanya Allah timpakan musibah, habis-habisan ganti umat, ganti generasi, ganti kehidupan yang baru, kembali ke zaman primitif lagi. Jadi jangan kaget nanti kalau terjadi musibah besar yang kemarin sudah dimulai dari Amerika, kebakaran hebat, terus mandek, sekarang mulai lagi merambah ke banyak kota-kota besar. Nanti kalau habis, Amerika akan menjadi primitif lagi. Jadi nanti perang dunianya mungkin tidak pakai senjata, pakai pisau dapur, pakai tombak, gulat, teman-teman, antai kabeh senjatane. Kembali ke zaman purba lagi. Nek boten kesusul kiamat. Kiamat itu serampung. Itu juga kiamat tapi masih kiamat kecil. Nanti kalau kiamat besar pun entek kabeh. Nah, kota-kota modern seperti sekarang dulu di zaman Nabi Idris juga sudah ada. Bahkan Nabi Idris Bapak Ibu dengan jari jemarinya mampu menjahit
dari rumput-rumput dianyam menjadi kain. Kan hebat apa? Rano penjahit kaya Nabi Idris. Onone yo bahan kain dari celana, dari klambi. Belum belajar Bu dari bahan dari sapu tangan. Sing gampang. Nabi Idris dari rumput-rumput coba Pak. Dari daun bisa mengolah menjadi pakaian. Jadi tailor pertama ya Nabi Idris. Dia kan keturunan generasi. Nabi Idris pula Bapak Ibu orang yang pertama kali menemukan pulpen, menciptakan alat tulis. Ini pun Nabi Idris Pak. Cuma dulu bentuknya sabak pakai tinta. Sekarang udah modern ya. Penemunya Idris. Nembe ngertos nopo? Keren. Bahkan matematika bilangan per 60-an itu karya Nabi Idris. 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik itu penemunya Nabi Idris yang sampai sekarang kita pakai. Betapa banyak karya Nabi Idris semuanya dilakukan ketika masih muda. Di waktunya tidak dihabiskan untuk bermain di cakruk, di pos kamling, catur prambor, boten, tapi dengan karya-karya ilmiah dan berharga yang sampai sekarang banyak dipakai oleh umat manusia. Saking banyak karyanya, Nabi Idris jenuh, terus mulai meninggalkan. Bukan nggak suka, tapi diberikan kepada orang lain. Nabi Idris sendiri ingin fokus kepada urusan akhirat. Maka beliau sudah mulai rajin ibadahnya, fokus. Puasanya Bapak Ibu tidak tanggung-tanggung. Ajeng nyoba puasanya Nabi Idris. Seumur hidup hanya sekali, tapi setahun. Terus betul. Kalau kita kan tiap tahun 1 bulan 30 hari, kadang 29. Nabi Idris itu puasanya sekali seumur hidup, tapi setahun. Bargo ora poso. Ya nggak usah niru, memang bukan syariatnya. Ini syariatnya Nabi Idris. Dan Nabi Idris Bapak Ibu, kalau pagi keluar rumah, pulangnya baru sore hari. Dalam rangka apa? Ibadah. Sebegitu rajinnya ibadah sampai penduduk langit geger, gempar. Banyak malaikat penasaran ingin tahu apa sih yang dilakukan oleh Nabi Idris, ibadahnya seperti apa. Maka ada satu malaikat yang penasaran turun ke bumi ingin berkenalan dengan Nabi Idris dengan merubah wujudnya menjadi laki-laki. Kemana saja Nabi Idris pergi diikuti. Nabi Idris berhenti, orang ini berhenti. Idris jalan lagi, orang ini jalan lagi. Sampai akhirnya Idris penasaran, siapa sih kamu kok ngikuti aku terus? Lalu kenalan. Kenalkan, nama saya Israel. Ternyata malaikat pencabut nyawa. Idris kaget, apakah engkau akan menyebut nyawa saya? Oh tidak, belum saatnya. Saya hanya ingin berkenalan bagaimana kamu bisa melakukan ibadah yang begitu besar dan banyak. Oh kalau begitu mari ikuti aku. Jadi berkawan Bapak Ibu Nabi Idris dengan malaikat Israel. Pun ajeng mani boten duwe kanca Israel. Jenengan orang duwe kanca Israel Bu, jenengan Pak orang seneng tetap ada di sekitar kita, jangan dikira. Di sekitar kita Bu, tiap orang dikawal 4 malaikat. Depan malaikat Mikail, belakang malaikat Israel, kanan malaikat Raqib, kiri malaikat Atid. 4 malaikat Pak yang ada di sekitar kita. Ini ora ketok, nek kotok mlayu jenengan.
Raqib pencatat segala amal yang kita lakukan baik dicatat. Kalau buruk atid. Iki sing asal 2 ditegike nanti dicatat atid maneh. Yang Mikail waktu sahibu selalu mendoakan kita, ya Allah berikan orang yang aku ikuti ini rezeki yang berlimpah ruah, bukakan pintu-pintu rezeki. Itu yang selalu mendoakan kita di depan kita, namanya malaikat Mikail. Lalu di jalan berikan jalan petunjuk agar tidak tabrakan. Itu Mikail itu. Tapi jangan lupa di belakang kita ada Israel yang siap-siap tiap saat bisa mencabut atas perintah Allah. Nah, Idris sudah kenalan dulu bahkan akrab. Karena permintaan Israel sudah dipenuhi Idris, boleh bersabar. Sekarang gantian kata Nabi Idris, aku juga ingin mengajukan permintaan ya malaikat Israel, boleh apa tidak? Oh, boleh saja. Apa permintaanmu? Kata malaikat Israel. Nabi Idris minta yang pertama, izinkan aku merasakan sakitnya sakaratul maut. Wah, keren ini Pak. Orang-orang kalau bicara sakaratul maut takutnya bukan main. Baru dengar saja sudah merinding. Nabi kita saja menceritakan betapa sakitnya sakaratul maut, seperti dibacok 1000 pedang, seperti dikeluarkan dari lubang jarum. Sakitnya bukan main. Nabi menggambarkan seperti itu. Tapi gak usah takut Bapak Ibu. Kata Aisyah, tidak ada orang yang paling sakit merasakannya ketika sakaratul maut selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita yang paling merasakan sakitnya sakaratul maut, harapannya umat-umatnya seperti kita sudah tidak merasakan sakit. Tapi antum Pak, tapi jarang yang tahu, malah kadang menyakiti, menghina, memfitnah. Padahal Nabi kita membela kita biar kita besok tidak sakit ketika sakaratul maut. Makanya kadang sering dengar orang kok matinya karena lagi baca Quran diambil nyawanya. Alhamdulillah. Di musola Aisyah Kauman, kapan itu ada orang sholat isya Pak, pun rampung kabeh do metu kari siji sujud ora tangi-tangi jebul meninggal. Wah, enak banget ini. Kemarin saya sholat di Masjid Al-Fajri Petinggan, sholat isya ngarep kula persis Pak, ngarep kula sujud suwi banget. Kula ngati deg-degan to. Ngati jamaah do ndeloke. Ora tangi-tangi. Jebul kademen. Ini masjidnya baru pasang AC Pak. AC-nya 14 adem banget to. Ora kuat jebul turu. Tiwas dudukan kabeh mati ora ya. Jebul kademen iki. Iki AC-nya adem betul. Lumayan ini kademen udah 14 kabeh mati. Jadi Nabi menjamin, tapi kita tetap hati-hati nggih. Siapa tahu tidak mendapat syafaat. Depan rumah saya, tapi seberang jalan itu saya pernah menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri Bapak Ibu. Sakaratul maut 2 hari orang mati-mati coba. Mau bunga-bunga tok Pak. Di Tegal di kampung saya, bukan di Jogja. Gak usah sebut namanya nih. Sampai istrinya tuh memasukkan 2 jari yang ke telak. Kaya arep ngambil riak umbel singgah jadi kalau Pak, kebone bunga-bunga malah dicokot. Aus kodrat to niku. Kalau iseng kalau takon, ini wonten apa sih niki? Jawabannya, tapi ini nggak tahu nih, mungkin aja, coba tak hubungkan. Jawabannya tetangganya, keluarganya cerita, dulu suka menghutangkan orang lain, balekene punjul rentenir
Jadi nyilih kita ngene 1.000 balekane 300.000, nyilih ke 500 balekane 2 juta. Adiknya sendiri aja, adik kandung Bapak Ibu kalau diceritani nggih, adik kandungnya pinjam 2 juta, ngembalikannya 5 juta. Ini terus matinya angel. Saya nggak tahu, mungkin loh Bu, tahu hubung-hubungan jangan-jangan nggih. Matinya angel mergo rentenir ngutangke ngono kuwi. Mriki wonten? Wonten nggih, alhamdulillah. Nek saged mboten usah dilebihi, syukur dibebaskan kon rasa nyaur. Surga Bapak Ibu jangan dikira. Orang itu kadang yang tahunya ya memang orang utang harus dilunasi nggih. Harus dilunasi, kata Nabi, nyawanya ngambang tidak akan sampai sebelum utangnya lunas. Maka kadang di makam atau sebelum berangkat, barang siapa masih urusan punya utang piutang, lunaskan dulu karena memang begitu penting. Tapi Bapak Ibu ngapunten nggih, saya punya hadis, tapi hadis ini jarang dipakai. Saya sampaikan mboten menapa nggih. Hadis ini untuk orang yang meminjami sing ngutangi. Kalau hadis tadi untuk orang yang utang, biar nyaur utang. Nah ini ada hadis untuk yang ngutangi, yang meminjami. Hadisnya begini Pak. Bila orang yang berutang sudah harus membayar pada saatnya tapi tidak mampu, maka berikanlah kemudahan. Yo, sesuk ora apa-apa. Ya ora apa-apa duwe. Sak dhewe. Derek rampung gitu gini. Bila sudah saatnya lagi ditagih lagi belum bisa, berikanlah kelonggaran. Kowe duwene piro? Separo apa? Ya, apa 1 sedikit, sesuk kurangi sesuk ora apa-apa. Niki derek rampung iki saanane. Bila sudah diberi kelonggaran masih belum mampu, maka bebaskanlah. Surga sudah di depan mata. Ini yang jangan yang mau, yang ini yang ketiga ini. Kalau mau membebaskan surga Bapak Ibu di depan mata, ini nggak ada yang mau. Mending ngoyak 1 juta balik, ngoyak 5 juta balik, timbang surga nih. Padahal surga lebih mahal daripada uang yang dipinjamkan. Makanya Bapak Ibu, sore hari ini panjenengan yang utang sama saya udah tak bebaskan. Pun, saya ngoyak surgane, pun ikhlas mboten usah nyaur kula, pun tak bebaskan. Kula nggih, ora usah bingung mboten usah lunasi pun ikhlas kowe. Saniki gantian jenengan ajeng dapat surga mboten? Monggo ngutangi kula, mboten usah nagih. Bati dulu. Utang 100.000 kan bayar 0,5 juta. Lu padha to, Pak? Berarti bingung banget. Pun Bapak Ibu, itu jaminan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Idris ingin merasakan sakitnya. Namun demikian malaikat Israel dengan hati-hati sekali. Karena ini Nabi nggak mau ngeranya, jadi nyabut nyawanya pelan-pelan. Kata Nabi Idris, sebegitunya pelan ternyata masih sakit pula Pak. Akhirnya terbangun juga. Jadi ras itu, tapi sudah merasakan mati, tapi dikembalikan lagi. Yang penting sudah merasakan betapa sakitnya sakaratul maut. Maka setelah kejadian ini Nabi Idris bergelar Asadul Asad. Gelarnya Asadul Asad, singanya singa. Karena sudah merasakan sakitnya sakaratul maut, tapi gelarnya singa. Tidak jenengan pun merasakan bahwa iso diundang singa. Yang kedua, Idris masih minta lagi Pak. Minta ingin merasakan panasnya api neraka. Wah, coba Pak. Sakaratul maut kurang ingin merasakan panasnya api neraka. Tentu saja malaikat nggak mau Israel, tapi memaksa. Ya udahlah, kata Allah, ya coba aja. Lalu dicobanya merasakan panasnya api neraka.
Belum masuk bu, baru lewat di hadapan neraka sudah pingsan. Saking panasnya, apalagi lihat yang jaga malaikat-malaikat gede, dhuwur, sangar, sadis, beringas. Jadi jangan dibayangkan seperti orang-orang kafir Mekah dulu meremehkan Nabi. Alah malaikat besok tak banting dengan neraka. Gaya banget itu. Padahal Nabi mengatakan itu. Tis'ata asyarah. Ya, Nabi hanya bilang itu, tis'ata asyarah. Hati-hati dengan angka 19. Apa itu 19? Ternyata Bapak Ibu dalam satu riwayat diceritakan besok malaikat yang menjaga kita di neraka. Aku bilang tadi, mungkin. Tapi diceritakan orang yang masuk neraka itu malaikatnya tiap orang 19 malaikat. Jadi ini Arab gelut kayak orang kafir tadi ngejak gulat ya kalah siji lawan 19. Siji lawan siji urung karuan menang 19. Rantai yang melilitnya panjangnya 19 meter. Itu misteri 19. Ternyata maknanya itu. Jadi nggak cuma kita dibanda tangannya, tapi juga dililit rantai yang panjangnya 19 meter, masih dijaga 19 malaikat. Wes ora iso metu. Makanya mudah-mudahan kita tidak masuk neraka deh, amin. Karena sangat ngerinya begitu. Nabi Idris saja pingsan. Dan dua Pak. Kata Nabi Idris, tanggung ya kalau dua, saya minta satu lagi lah. Jangan karo malaikat Israel. Kalau tadi aku merasakan panasnya api neraka, saya minta satu lagi, ingin merasakan indahnya surga. Kata Allah, gak bisa, gak boleh. Tapi memaksa, ya Allah tadi kan udah dua, satu, tiga lah biar seri. Akhirnya dipenuhi. Merasakan masuknya surga. Baru lewat saja udah disambut oleh bidadari-bidadari yang cantik-cantik, yang usianya rata-rata 30, yang orangnya selalu perawan. Ini bidadari Pak. Bidadari yang kesuciannya terjaga, tidak pernah baik menstruasi maupun mencret. Gak pernah. Usianya rata-rata 30 kan muda banget Bang. Lumayan. Seperti panjenengan Bu, kalau usianya masih 30 itu seperti bola, banyak yang rebutan. Sepak bola, itu yang rebutan bola berapa? 22 orang, kan 2 kesebelasan. Ditambah cadangannya rebutan bola, itu seperti wanita usianya 30. Remuk malah. Kalau sudah usia 40, bolanya bukan seperti sepak bola, seperti bola voli. Yang rebutan berapa? 12 kan 2 tim. Berkurang yang rebutan, usianya tambah tua 40. Usia 50 yang rebutan berkurang lagi, tinggal 6 orang. Seperti bola basket. Ya ini suara dosen seneng pemain basket. Kalau sudah 60 tahun ke atas yang rebutan cuma 1, seperti bola golep. Kan PWan pukul yang hilang balik ganti malih golek liyane wis tuwa kok. Ini mboten usah khawatir jenengan besok di surga semuanya jadi 30 tahun Bapak Ibu. Bapak-bapak jadi bidadara, ibu-ibu jadi bidadari. Amin. Ini ada kabar baik Bapak Ibu. Besok kita bisa bersama di sorga. Panjenengan Bapak Ibu suami istri bisa kumpul lagi di sorga bersama anak-anaknya. Syaratnya cuma satu. Visi dan misinya sama. Amalannya sama. Kalau beda, mungkin sama-sama masuk surga, yang surganya begitu. Mungkin kemarin ada murid saya datang ke rumah. Pak, ngopo? Aku
bojoku NU lho Pak. Aku Muhammadiyah, kan ben sekolah teng atas mriki. Ning aku duwe bojo NU. Nah, terus piye? Apa asane beda? So bodone ya beda. Udang tahun lalu aja beda. Aku awalnya bojoku urung. Sesuk akeh bojoku aku wis ini. Besok masuk surga enggak Pak? Insya Allah surga. Yang ora bareng lho. Sholat itu ora bareng kok. Posane ora bareng, njaluk bareng. Oh Bapak, amulane mbok ngalah sing ngalah kowe dadi NU apa NU ngalah dadi Muhammadiyah. Apa Islam ngono wae lah ora usah Muhammadiyah tetep beto-beto. Mosok lanang betul ngono. Maka ning surgane beda. Maka kalau pengen kumpul Bapak Ibu, amalannya sama. Nek beda salah siji ngalah. Monggo sing ngalah sing pundi? Yang terbaik adalah yang mengalah dalam kebaikan. Kerasan Bu, Nabi Idris di dalam surga nggak mau keluar. Kata Allah, besok aja keluar dulu. Nggak mau. Karena syaratnya masuk surga harus meninggal dulu. Nunggu kiamat. Pun nggih. Alhamdulillah. Urung-urung. Nggih, mari Bapak Ibu kita batalkan puasa kita. Dan hari ini yang nunggu takjil nggih Bapak Wardayo nopo Wardoyo? Wardoyo dengan Ibu Rika atau Bapak Halim. Mudah-mudahan amalnya berlimpah diterima Allah dan pahalanya double sebagaimana pahala orang yang berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Rasulullah. Hayya 'alal salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.